Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan audit berbasis komputer. Perkenalkan, nama saya Diva Malik Bahriansah dan teman saya. Muhammad Khairul Hadi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait atlas di bagian A2 risk assessment yang ada di A2110 tentang materialitas awal. Nah, di sini kita masuk di KAP Agus, nama KAP-nya, dan di sini kita harus mengisi bagian yang disiapkan oleh Yo, dan tanggal mulainya itu ada di 1 November 2018, tanggal selesainya di 14 Januari 2019, direview oleh AR, dan tanggal dimulainya juga 15 Januari 2019, tanggal selesainya itu jedanya seminggu, jadi 22 Januari 2019. Waktu mulainya di sini ada di jam 9 dan waktu selesainya di jam 5. Dan waktu mulai juga sama, yang di bawah ini juga sama. Nah, di sini juga diisi di bagian total aset. Nah, setelah itu jangan lupa status KKP-nya harus completed. Dan di sini harus ada simpulan juga. Setelah mengisi, kita bisa lanjut ke next index, klik yang ini. Nah, di bagian ini, di bagian A220, di sini kita akan mengisi di bagian ini, di indeks. Klik indeksnya, dan cara pengerjaannya yang pertama, kita mengisi juga disiapkan olehnya seperti halnya yang di slide sebelumnya. Dan jangan lupa status KKP-nya juga harus completed dengan mengisi kesimpulan. Hasil analisis awal tidak terdapat risiko salah satu material. Setelah itu kita bisa back di previous index. Setelah itu nanti setelah mengisi yang di bagian A22 poin pertama, di analisis ini akan ada tulisan hasil analisis awal tidak terdapat risiko salah satu material. Selanjutnya di A220 poin 2 sama, kita mengisinya di bagian ini disiapkan oleh siapanya, di sini disiapkan oleh Yo, tanggal mulainya itu 1 November 2018, tanggal selesainya 14 Januari 2019, dan waktu mulainya jam 9 dan waktu selesai jam 5. Dan jangan lupa status KKP-nya harus completed dengan mengisi kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini adalah hasil analisis awal tidak dapat risiko salah satu material. Nah, di bagian ini juga kita bisa mengisinya nih. Setelah itu kita ke previous index. Setelah itu akan ada hasil rasio keuangan dan menyatakan hasil analisis awal tidak dapat risiko salah satu material. Di sini juga di kesimpulannya kita bisa kasih jawaban tidak terdapat risiko material yang menunjukkan salah saji. Selanjutnya di next index. Nah, di bagian ini ada di pemahaman entitas dan lingkungan ada beberapa poin. Di sini ada 8 poin. Yang pertama ada informasi umum dan aspek legalitas di A230 poin pertama. Kita bisa mengkliknya. Nah, di bagian ini sama, jangan lupa ininya diisi dulu seperti yang awalan tadi kita isi. Dan di sini juga kita mengisi kotak klien, nanti bisa dilihat di soal. Nah, namanya di sini ada 3 ya. Yang pertama Intan, yang kedua Agung, yang ketiga Tari. Dan jabatannya ada juga bisa dilihat di soalnya. Yang pertama dari Direktur Utama Intan, Direktur Keuangan Agung, dan Manajer Akunting Tari. Nomor teleponnya jangan lupa dicantumkan. Dan di sini ada nama notaris serta domisili notaris. Di bagian A1 tuh tanggal akta pendirian perusahaan 12 Desember 2019. Nama notarisnya di sini Jimny Aditya. Dan di sini maksud dan tujuan perusahaan itu adalah perdagangan perlengkapan kantor. Modal dasar berupa 5 miliar.
Dan di sini ada susunan pemegang saham. Yang pertama ada Budiman, yang kedua ada Arisman Budi. Budiman sebesar 4.000 dan Arisman Budi lembar sahamnya sebesar 1.000 dijumlahkan menjadi 5.000. Nah, di sini ada susunan pengurus. Yang pertama ada Intan, yang kedua ada Agung, dan yang ketiga ada Aditya, yang keempat ada Heru, dan yang terakhir ada Edi. Dan jabatannya, Intan sebagai direktur utama, Agung sebagai direktur keuangan, Aditya sebagai direktur produksi, dan Heru sebagai direktur pemasaran. Edi kepala divisi umum. Nah, setelah itu kita bisa kembali ke Previous Index. Setelah mengisi yang poin pertama, kita bisa mengisi struktur organisasi dan tanggung jawab di poin kedua. Sama halnya ini juga diisi ya, disiapkan olehnya dan waktu mulainya. Dan jangan lupa status KKP-nya harus komplit dengan simpulan struktur organisasi dan uraian tanggung jawab tidak dapat selesai material. Kita bisa memilih di bagian ini. Nah, di sini ada di scroll di sini ada struktur organisasi. Kita bisa ngasih gambaran di sini struktur organisasinya seperti apa. Dan uraian tanggung jawabnya di sini ada 5 poin ya. Yang pertama ada direktur utama, direktur keuangan, direktur produksi, direktur pemasaran, kepala divisi umum, dan lain-lainnya ada di jawabannya ada di soal ya. Kita bisa lihat. Nah, selanjutnya di sini setelah mengerjakan poin kedua, lanjut ke poin ketiga, 230.3. Nah, di sini sama halnya juga, jangan lupa kalian mengisi bagian ini yang di sebelah kanan, jangan lupa. Nah, jangan lupa juga kalian harus mengisi status KKP-nya komplit ya, dengan simpulan proses aktivitas bisnis selama tidak terdapat kemungkinan salah satu material. Kita bisa mengklik bagian ini dan kita bisa memilihnya. Nah, di sini ada proses bisnis utama, uraian siklus penjualan, piutang, dan penerimaan. Berhubung di sini pilihannya ya dan tidak, berarti kita pilih ya. Di sini juga ya. Selanjutnya di sini ada rangkuman uraian siklus. Jangan lupa ini diisi dan bagian ini juga yang sebelah kanan rangkuman uraian siklus pembelian, persediaan hutang dan pengeluaran juga diisi. Setelah itu previous index. Nah, jangan lupa di sini juga diisi bagian ininya sama ininya jangan lupa diisi dan di sini juga diisi. Setelah itu lanjut ke yang ini sama. Ini juga jangan lupa diisi. Eh, Seperti halnya yang tadi, ini jangan lupa diisi dan ini juga diisi sebagai kas dan setara kas, piutang usaha dan lain-lainnya. Dan yang keduanya ketiga ada 250.3. Di sini juga sama halnya yang tadi, diisi juga sesuai yang ada di soal-soal. Setelah itu di sini ada, nah, di poin 260 di sini kita apakah kalian mau kita CWG ya, 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 apakah kalian pakai SPI ya. Di poin A260 kembali setelah tadi kita setelah mengerjakan di ini, kita di bagian A270 dan di bagian ini jangan lupa kalian harus mengisi juga yang disiapkan oleh tanggal mulainya, tanggal selesainya, dan waktu mulai dan waktu selesainya. Di sini aja penentuan ROM dilakukan dan jangan lupa di sini harus ada statusnya comply. Nah, di sini juga harus mengisi ininya H atau apa. Di sini ada pilihannya HML. Dan bagian ini juga jangan lupa diisi sampai seterusnya. Nah, di bagian ini juga jangan lupa diisi.
sampai ke sifat-sifat dan prosedur lanjutannya. Next. Nah, mungkin untuk di bagian tadi, bagian di Famalik Bahriansa dari A2 Risk Assessment sampai dimulai dari A2110 sampai A280 mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya di bagian slide selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.